Halo, selamat datang lagi di channel saya di Pati Sugoro TV di acara Tutorial Easy. Hari ini saya akan menjelaskan dan memberitahu cara membongkar transmisi serta memberitahu nama-nama komponen dan penjelasan dari fungsi komponen tersebut. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk selalu ikuti channel saya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang terpenting, terus enjoy dan semoga kalian mengerti dengan penjelasan yang akan saya berikan. Oke, mau tahu keseruan dan kelanjutannya dari bongkar-membongkar? Oke, kita mulai belajar bareng-bareng. Kameramen boleh maju. Jadi langkah pertama untuk membongkar tentu adalah melepas dari baut-baut yang ada di transmisi ini. Nah, jadi cara membongkar yang paling cepat adalah kita harus membongkar dari output yang akan menuju ke propeller shaft. Jadi kita balik dulu. Kita berhentikan dulu seperti ini. Nah, ini udah ada bautannya belum? Nah, kalau sudah lepas semua, tadi ini sudah saya lepas, kita tinggal ini kurang rapat ya ini. Nah, kalau kita bukanya bisa dipakai palu atau kalian ambil obeng. Bentar saya buka dulu. Sudah, ini bisa dilepas menggunakan obeng seperti ini. Nah, jadi kalau kalian, dan ini adalah transmisi model belah, jadi gambar. Nah, ini yang menuju ke output, kita taruh dulu. Oke, setelah itu kita melepas bagian terkini ini dari atas. Ini sudah ada lepasnya. Nah, oke, jadi untuk nama-nama komponen kita mulai dari sini dulu, kameramen. Nah, untuk yang kalian belum tahu, yang ini yang tuas pemindah sleeve hub ini namanya adalah shift fork ya. Ini adalah shift fork ya. Dia berfungsi untuk memindah perpindahan gigi yang melewati nanti sleeve hub. Kemudian untuk yang asnya ini kalau di nama bukunya adalah shaft fork. Jadi yang ini shift fork dan yang ini adalah shaft fork. Jadi dua-duanya ini adalah shift fork dan yang ini adalah shaft fork. Jadi as itu kan shaft ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang sini. Nah, di bagian ini terdapat, kita mulai dari input yang dari kopling, yang di sini ada poros input ya. Jadi ini poros inputnya, kemudian ini alur. Jadi kalau kalian ditanya mana alur input shaft adalah ini. Ini adalah alur input shaft. Jadi kondisinya kalau kalian disuruh ngecek, maka boleh di zoom kameramen lebih dekat lagi ke alurnya ini. Jadi alurnya ini kalau sudah rompel atau sudah berkurang atau sudah haus, berarti dia sudah jelek atau tidak layak lagi dipakai. Nah, contoh seperti ini sudah hancur. Jadi sudah haus, juga sudah alurnya sudah kurang kelihatan. Nah, alurnya sudah kurang kelihatan, berarti ini harus diperbarui atau diperbaiki atau beli lagi. Nah, kemudian di sini ada input bearing. Jadi input bearing. Jadi kalau ada input ya, ini tadi input shaft, ini juga input bearing ya, atau klaker bahasa bengkelnya. Jadi kalian cek, kalian buka nanti kalian kalian goyang-goyang biar kelihatan nanti rasa untuk mengecek si kondisi input bearing. Kemudian di sini kita giginya lewati dulu, kita menuju output bearing. Nah, ini output, yang ini input, yang ini adalah output bearing. Sama cara ngeceknya, kalian nanti dilepas, kalian cek daya putarnya, kemudian lancar tidaknya si shaftnya nanti berputar. Kemudian di sini ada output shaft bearing. Nah, kalau di sini yang sebelah yang awalnya tadi, yang sebelah sini ini input, ya ini input ya. Kemudian kalau digeser, nah ini adalah output shaft. Nah, kalau ditanya alurnya, berarti kalian harus mengecek alur dari sini. Kalian cek kondisi alur output shaftnya seperti itu. Oke. Setelah itu, setelah kita tahu bahwa komponen input dan output, baru kita masuk ke komponen intinya atau dibilang pergigian. Nah, ini kan banyak gigi, namanya dibilang pergigian. Di sini kalau kalian urut, mana gigi satu adalah gigi yang terbesar ya, atau gigi percepatan yang terbesar. Dimulai dari sini. Nah, ini adalah gigi satu ya, ini gigi satu yang terbesar. Kemudian jalur ke kiri, berarti yang ini adalah gigi 2. Kemudian ini gigi 3, yang ini gigi 4 atau gigi percepatan 4. Nah, 5-nya mana? 5-nya ada di luar ya, ini 5.
Kemudian ini apa? Ini adalah gigi percepatan untuk mundur. Jadi ini mundur. Setelah itu untuk nama-nama komponen. Untuk nama komponen dimulai dari ini ya. Ada 3 ini, namanya adalah sleeve hub ya. Ini sleeve hub. Kemudian yang kelihatan lagi di sini ada synchromess yang warna kuning, nanti kita bongkar ya. Ini synchromess, ring synchromess, nanti kita bongkar ya. Synchromess. Nah, ketika proses terpasang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan adalah dengan mengukur. Apa yang diukur? Yang pertama adalah mengukur celah synchromess. Bentar, saya ambil alat ukurnya dulu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk mengukur celah synchromess, jadi untuk mengukur celah synchromess adalah ketika posisi terpasang seperti ini. Bagaimana cara mengukurnya? Kita menggunakan Fuller gauge ya. Alat ukur yang namanya Fuller gauge. Caranya bagaimana? Caranya kita mulai dari gear 1 dulu. Ini ada synchromess-nya. Kita rapatkan seperti ini ya. Baru kita ukur menggunakan Fuller celah antara synchromess dengan dogtit. Nah, komponen ini namanya adalah dogtit atau gigi anjing ya. Jadi yang nempel dengan gigi percepatan ini adalah dogtit atau gigi anjing, dan synchromess ada di sebelah sini. Maka kita akan ukur menggunakan Fuller. Jadi seperti ini cara mengukurnya. Dari sini nanti sampai sini diukur berapa ketemu dari si celah synchromess nomor 1. Jadi contoh di sini ketemu 0,50. Ini sebagai contoh saja 0,50. Kemudian kalau gigi synchromess 1 sudah selesai, baru kita pindah ke nomor 2. Nah, nomor 2 posisinya ada di sebelah sini. Kita rapatkan dulu karena ini tidak ada shifting key-nya, maka dia akan agak goyang. Makanya kita pegang ujungnya. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Sebelah sini juga. Setelah ketemu ukuran dari celah synchromess-nya, baru kita lihat ukuran di sini. Di sini ketemu 0,50 ya. Jadi 2 ini secara contoh tadi saya tidak akurat, hanya untuk kalian tahu cara mengukurnya saja, ketemu 0,50. Yang sini caranya sama, jadi kita tidak perlu mengukur lagi. Itu coba sebagai contoh untuk mengukur celah synchromess dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian nomor 5 dari sebelah sini. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita masukkan ya, ini dirapatkan dulu. Kita pegang ujung-ujungnya dulu. Baru kita ukur menggunakan Fuller, ketemunya berapa. Nah, ini 0,5 tidak terlalu masuk. Kita pakai yang lain. Nah, seperti itu. Jadi contoh mengukurnya seperti itu. Kalau yang mundur itu tidak ada synchromess-nya. Cuma langsung flat hub menggunakan si sleeve hub nanti akan masuk ke dogtit. Kenapa tidak? Karena biasanya mundur itu harus kondisi pelan atau berhenti. Kadang-kadang ada yang pelan, ada yang berhenti. Jadi untuk perpindahan giginya dia tidak perlu proses yang namanya lebih halus daripada yang nomor 1, 2, 3, dan 5. Jadi mundur biasanya kondisinya pelan, dan si sleeve hub akan langsung terhubung ke si dogtit dan menyebabkan gigi mundur ini berfungsi. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Jadi kalau kita ambil, kita angkat, maka di sini ada gear counter ya, mulai dari input ini yang lurus dengan gear 4 sampai keluar. Jadi ini gear counter yang kita mulai di nomor 1 dulu. Ini gear counter nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan ini mundur. Dan di sini ada tambahan. Jadi di sini ada tambahan gear untuk E ya, pembalik arah putaran. Jadi ini yang membalik arah putaran output nanti di transmisi, makanya disebut pembalik arah putaran untuk gigi mundur. Jadi yang bagian sini, baris ini semua satu shaft ini adalah counter gear, dan ini gear tambahan untuk gigi mundur. Oke, proses berikutnya adalah cara membongkar. Taruh sini. Nah, yang kita bongkar adalah ini. Nah, cara bongkarnya sebenarnya bongkar itu gampang. Jadi tinggal dibongkar saja sudah selesai. Kita coba. Nah, ya. Ini tadi gear 4 ya. Gear 4, kemudian ini dogtit, kemudian ini adalah ring synchromess. Oke, ini nama komponennya. Berikutnya, nah ini gear 3 ya, urutannya ini adalah sleeve hub ya, sama seperti tadi. Ini adalah sleeve hub. Kemudian ini adalah clamp hub ya, clamp hub. Kemudian ini synchromess. Kemudian di dalam gear 3 ini ada needle bearing ya, needle bearing.
kita taruh dulu ya. Setelah itu baru kita bongkar bagian yang sebelah kanan ini atau yang output. Nah, ini gear 5 ya. Gear 5 dilengkapi dengan needle bearing di dalamnya tapi model belah. Kita taruh dulu. Jadi ada model roll bearingnya juga, needle bearingnya juga tapi modelnya belah. Kemudian ada synchromesh nomor 5. Synchromesh nomor 5 ini kita pasang aja di sini. Kemudian di sini ada clutch hub ya, penghubung kopling untuk gigi 5 serta gigi mundur. Harus belah. Ada slip up-nya juga. Kemudian yang terakhir adalah gigi mundur. Nah, gigi percepatan mundur. Nah, di gigi percepatan mundur itu ada needle bearing ya, serta basing ya, bushing tulisannya ya. Taruh sini juga. Kemudian di sini ada pengunci untuk gear mundur serta pengunci untuk bearing output. Ini bearing outputnya kita taruh sini. Ini juga penguncinya. Nah, ini yang paling besar tadi adalah gigi percepatan nomor 1. Nah, gigi percepatan nomor 1 taruh sini. Kemudian ada sleeve hub ya, antara pemindah nomor 1 dan 2. Kemudian ini ada synchromesh nomor 1 ya, ring synchromesh nomor 1. Kemudian ada clutch hub, ada clutch hub untuk gigi nomor 1 juga. Kemudian yang terakhir ada synchromesh serta gigi percepatan nomor 2 ya, di dalamnya ada needle bearing juga. Kita taruh. Untuk di asnya ini kita ada biasa namanya adalah alur output shaft. Jadi alur output shaft itu dari sebelah kanan sini atau yang output ini adalah nomor 1 ya, alur output shaft nomor 1 serta nomor 2 jadi 1. Kemudian yang sini sorry tadi yang ini tadi mana tadi 1 3 4 ini 1 sama 2 ya, ini 1 sama 2 yang tadi salah, ini 1 sama 2. Kemudian ini 3 ya, 4 dia menggunakan langsung jadi tidak perlu alur. Kemudian yang ini tadi yang saya sebutkan adalah 5 serta mundur ya, tapi biasanya jeng itu cuma 1 2 3 5. Jadi ini 5 1 2 3 ya. 1 2 3 5 ya. Ingat-ingat alur output shaft-nya adalah 1 2 3 5. Kemudian di sini ada penghalang antara gear 3 dan 2. Ini yang disebut dengan ketebalan flange. Nah, biasanya kalau kalian perlu diukur, maka ini kalian ukur untuk ketebalan flange-nya ketemu berapa. Standarnya biasanya 5 mili, kalau enggak 7 mili. Oke. Nah, sekarang penjelasannya sudah. Jadi mulai dari ada needle bearing, basing, kemudian di gigi ini ada gigi percepatan, kemudian si doktit, kemudian ada synchromesh, setelah itu ada clutch hub ya, ini namanya clutch hub, kemudian ada sleeve hub. Jadi untuk komponennya seperti ini, jadi urutannya seperti itu. Kemudian seharusnya di sini ada yang namanya shifting case serta case spring, cuma berhubung di sini sudah hilang ya, sudah habis, kita cuma tahu namanya saja untuk permulaan karena di dalamnya sudah hilang. Nah, sekarang nama-nama komponennya sudah kita beritahu. Setelah itu apa? Langkah berikutnya adalah langkah pemasangan kembali. Langkah pemasangan kembali itu cara merangkai atau merakit yang paling gampang dimulai dengan gigi nomor 4 ya. Di nomor 4 ini. Jadi urutannya setelah synchromesh adalah clutch hub. Kita cari clutch hub nomor 4 seperti ini. Setelah itu adalah sleeve hub. Sleeve hubnya yang kecil. Mana sleeve hubnya tadi? Ini ya. Pasang seperti ini. Oke. Setelah ini berarti urutannya adalah synchromesh nomor 3. Mana gigi 3-nya cari dulu. Nah, ini gigi 3. Pasang synchromesh-nya. Nah, seperti ini. Ya, berarti ini posisinya seperti ini. Nah, baru kita beri needle bearing di sini. Ya, baru kita pasang si asnya tadi. Kalau sudah terpasang seperti ini, pastikan rangkaiannya benar. Bagaimana caranya? Kalian goyang-goyang. Kalau sudah tidak kocak, melucu, berarti dia sudah benar. Oke. Setelah itu lanjut ke gear berikutnya, berarti
4 sudah, 3 sudah, berarti nomor 2. Berarti nomor 2 adalah gigi yang terbesar kedua. Ini gear 2. Pemasangannya seperti ini. Dalamnya ada needle bearing juga, ya. Dalam tadi ada needle bearing. Kemudian urutannya sama, berarti setelah gigi berarti ada yang namanya ring sinkromes masuk, baru clutch hub. Nah, clutch hub seperti ini, baru kita masang yang sleeve hub yang besar. Nah, seperti itu. Setelah ini baru urutannya sama, ada gear serta sinkromes, ya, serta diberi needle bearing. Kita pasang. Oke, di sini karena masih kocak berarti dia perlu yang namanya gasing. Kita ambil dulu gasingnya. Nah, masuk. Cek, sudah tidak kocak berarti benar. Setelah itu langkah berikutnya adalah memasang bearing. Nah, di bearing ini ada penguncinya ini. Di bearing output ini posisinya adalah seperti ini. Jadi ini gini, dan di atas ini juga. Nah, ini posisi kalian ketika nanti menemukan trouble di transmisi ketika bongkar, posisi bearingnya seperti ini. Berarti ini pasang dulu. Kemudian bearingnya dipasang. Setelah itu tutupnya lagi, posisinya di atas seperti ini. Nah, bisa dilihat posisinya dari sini. Dari sini posisinya seperti ini untuk bearingnya. Jadi posisi di sini menahan gear dan posisi ini adalah menahan bearing. Oke. Setelah itu baru kita pasang gigi percepatan mundur. Gigi percepatan mundur kita pasang. Nah, dia perlu basing serta needle bearing juga kita pasang seperti ini. Oke, sudah aman, tidak kocak atau tidak melucu. Posisinya terbalik, boy. Nah, seperti ini posisinya. Setelah itu baru kita pasang clutch hub. Nah, clutch hub untuk gigi mundur itu tidak dalam. Jadi ininya tidak dalam karena dia tidak menggunakan sinkromes. Jadi kalau dipasang maka akan ada celah di sinkromesnya ini. Lihat. Akan ada celah. Nah, sementara yang untuk gigi 5 lebih dalam. Jadi ininya lebih dalam, kalau dipasang maka akan pas. Ya, lihat, celahnya tidak ada kan ya. Nah, kalau tadi terbalik seperti ini, mundurnya dibalik maka akan ada celah di gigi mundurnya. Oke. Berarti posisinya seperti ini. Nah, baru setelah itu kita pasang si sleeve hub. Sleeve hubnya kita pasang. Nah, baru yang terakhir adalah sinkromesnya ini, posisinya gini. Nah, ini tambahan untuk gigi mundurnya, jangan sampai lupa. Jadi kalian percepatannya cuma sampai 4 kalau 5-nya dipasang. Baru yang terakhir adalah needle bearingnya kita pasang juga. Pastikan tidak ada yang kocak. Setelah itu baru kita pasang di semuanya ini tadi. Output ada di sebelah kanan, berarti ini di sini. Nah, cara masangnya lihat kondisi ini sudah bersih. Nah, setelah itu kalau sudah terpasang biasanya uji coba perpindahan gigi. Jadi gigi 1 sleeve hub kita arahkan gigi 1. Setelah itu input kita putar. Nah, outputnya juga harus berputar. Nah, di sini sebenarnya ada perhitungannya juga, namanya adalah perbandingan roda gigi. Nah, untuk perbandingan roda gigi, kalau kalian ingin belajar perbandingan roda gigi, silakan request nanti di kolom komentar. Kalau kalian request nanti tak buatkan video untuk menghitung cara perbandingan roda gigi. Untuk sementara ini, video ini saya khususkan untuk cara membongkar dan pasang, tidak untuk menghitung perbandingan roda gigi. Nah, setelah ini terpasang, ini sudah bisa berputar, gigi 2 juga sudah berputar, 3, 4, dan yang terakhir 5. Nah, jadi kalau 5 ini searah ya, putarannya sini sampai sini. Ya, kalau sudah mundur baru dia terbalik. Nah, lihat ya, putaran di sana, yang ini di sini. Nah, terbalik ini. Yang ini didorong sana, yang ini di sini. Jadi putarannya terbalik. Nah, langkah terakhir adalah menutup. Ya, lalu kita tutup dulu. Oke, baru dipasang baut. Oke, dirikan lagi.
lagi sama seperti awal bongkar. Jadi masangnya pun harus posisi seperti ini. Oke. Sementara video hari ini atau tutorial cara membuat transmisi dan memasangnya cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin kalian mau request tutorial yang lain tentang baik itu kendaraan TKR otomotif, silakan, atau tentang masalah sekolah di jurusan TKR, silakan kalian komen di bawah itu, dan jangan lupa di subscribe. Kalau tidak subscribe, saya pukul pakai as transmisi. Sekian dari saya, transmisi. Salam jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.